Oke, kita lanjutkan tutorial kita mengenai rekaman secara profesional di rumah. Kalau kalian perhatikan di piano, banyak orang yang menganggap bahwa bagian dari tengah piano itu adalah middle C atau C yang ini. Tapi sebenarnya, kalau kalian perhatikan baik-baik, piano ini punya 88 tuts untuk piano yang mempunyai full range. Kalau kalian telusuri dari paling kanan sama paling kiri dari piano, maka kalian akan menemukan bahwa bagian dari tengah piano itu sebenarnya adalah di antara dua tuts ini. Dalam artian, bagian tengahnya adalah di sini sebenarnya. Kalau kalian tidak percaya, maka kalian boleh coba dengan melakukan hal ini. Kalian telusuri dari sini, paling kanan, sampai paling kiri, lalu kalian turunkan setengah langkah. Kalian akan ketemu di sini, ya. Sehingga ketika kalian tarik garis lurus dari sini, dari hammernya, maka dapatlah kalian di tengah sini. Ini kira-kiranya bagian tengah piano. Nah, kalau kalian sudah menemukan bagian tengahnya piano, maka berikutnya yang bisa kalian lakukan adalah kalian mengukur mikrofon kalian. Jadi mikrofon ini diaframnya di sini dan mikrofon yang itu diaframnya di sini. Kalian ukur jaraknya maksimal adalah 30 cm dari bagian tengah piano. Itu yang kalian lakukan untuk setting mikrofonnya, ya. Untuk tinggi rendahnya tidak masalah, tetapi sebaiknya tidak terlalu tinggi. Ini adalah tinggi yang cukup baik, jadi sekitar 20 sampai 30 cm dari atas piano. Karena kalau terlalu tinggi, maka suara ruangannya akan masuk ke dalam mikrofon. Kalau terlalu rendah, maka suara hammernya clicking ini jadi suara klik-klik-kliknya dari hammer ini akan kedengaran secara jelas di dalam mikrofon. Sehingga jaraknya perlu kalian kira-kira sendiri, ya. Mungkin untuk lebih mudahnya, kalau kalian bisa membentuk segitiga yang hampir sama sisi di sini, maka itu adalah jarak yang cukup baik untuk rekaman piano, ya. Jadi jaraknya dari tengah piano sekitar 30 cm atau 25. Kalau di sini Kak Alicia ukur 25. Kemudian ke sana juga sama, sekitar 25 cm, ya. Itu mengenai jaraknya mic dan bagaimana kalian settingnya. Nah, kalau kita lihat ke bagian belakang piano, ini adalah perangkat-perangkat yang bisa kalian siapkan. Yang pertama adalah mikrofon tentunya dengan large diaphragm. Di sini mikrofon yang Kak Alicia gunakan adalah mikrofon Audio Technica AT4050. Ini mikrofon large diaphragm dengan multi pattern. Jadi patternnya bisa kalian ganti-ganti. Kemudian kalian membutuhkan stand mikrofon tentunya. Stand mikrofon bentuknya seperti ini, dengan kaki 3 di lantai, ya. Dan yang ketiga, kalian membutuhkan kabel mic tentunya, ya. Kabel mic bentuknya seperti ini, kemudian sampai ke bagian lantai, ya. Nah, Kak Alicia sarankan untuk rekaman jangan membeli stand mic ataupun kabel mic yang murah-murah. Karena problemnya nanti adalah ketika kalian merekam. Kalau misalnya kalian merekam dengan jack atau kabel atau stand yang murah, kalau jack dan kabelnya murah dan tiba-tiba mau putus di tengah rekaman, maka kalian akan dengar suara kresek-kresek atau krek-krek ketika kalian merekam. Nah, kan tentunya akan jengkel. Kalian sudah main bagus-bagus, tapi hanya karena masalah teknis aja, kabelnya atau jacknya, kemudian rekaman kalian nggak bisa dipakai sama sekali. Rekaman yang seperti itu sudah nggak bisa dibersihkan lagi, ya. Yang bisa dibersihkan adalah rekaman lain yang punya background suara yang stabil. Contohnya misal kayak suara kipas angin gitu, itu masih bisa dibersihkan, ya, karena suaranya stabil terus.
Tapi kalau suara gangguan listrik seperti ini, gangguan signal seperti ini, susah untuk dibersihkan. Ya karena frekuensinya bergerak-gerak dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian yang kedua, kenapa Kak Alicia menyarankan stand yang baik? Karena ini penting sekali untuk menahan mic ini agar tidak jatuh. Pertama tentunya kalian akan sedih kan kalau mic-nya jatuh. Mic-nya rusak kalau jatuh, ya. Mic tidak boleh jatuh ke benda yang keras atau ke permukaan yang keras karena dia akan rusak, suaranya akan berubah, kalian nggak bisa ganti lagi, nggak bisa diperbaiki juga, harus ganti yang baru, ya. Kemudian stand ini juga punya peranan penting untuk stabilitas, sehingga kalau dia kuat, misalnya kayak stand yang di sebelah sini. Ini standnya cukup berat kalau kalian angkat, mereknya Sennheiser, mungkin sekarang sudah nggak ada. Nah, stand yang berat ini bisa menahan dengan baik, menahan mic dengan baik. Kalian lihat itu sangat stabil, mic-nya tidak bergerak sama sekali. Juga bagian-bagian dari sini, putaran-putarannya itu tidak gampang kendor. Sehingga ini bagian sini nggak gampang jatuh-jatuh. Kalau kalian melihat di mic, stand mic yang murah-murah, biasanya kalian nggak pakai lama, bagian sana sudah kendor, kemudian ini ketika kalian naikkan dan kalian taruh mic yang berat seperti ini, maka dia mau jatuh terus mikrofonnya. Ya, karena ini sudah nggak kuat untuk menahan beratnya mikrofon. Mumpung kita di sini, Kak Alicia juga kasih tips yang lain. Jadi kalian lihat di sini Kak Alicia kasih semacam kantong yang isinya sesuatu. Ini sebenarnya adalah pemberat. Karena mikrofonnya ini kalau large diaphragm yang kalian beli itu berat sekali, cukup berat. Maka untuk menyeimbangkan di sini bisa kalian kasih pemberat. Kalau Kak Alicia pemberatnya Kak Alicia ambil dari taman, jadi batu kerikil-kerikil itu Kak Alicia masukin kantong plastik, kemudian pakai selotip Kak Alicia balut di sini. Kemarin Kak Alicia mendapatkan pertanyaan dari orang tua, kalau mau rekaman gitu apa harus buka-buka semuanya, papannya, atas, bawah gitu, repot. Saya nggak tahu gimana cara bongkar-bongkarnya, kemudian masang kembalinya juga repot. Kalian nggak perlu khawatir, yang perlu kalian buka hanya yang di bagian atas ini aja, itu udah cukup. Jadi kalian perlu mengekspos hammer dan stringnya di dalam piano ini ke mikrofon yang ada di atasnya ini. Kalaupun misalnya pianonya ditutup sebenarnya juga bisa, tapi suaranya akan terpendam di dalam sini, sehingga waktu mencapai mikrofon ini, suara yang akan kalian dengar ya suara yang pantulan-pantulan di dalam piano ini, nggak akan dengaran suara asli dari stringnya dan hammernya. Ya, jadi cukup bagian ini aja. Kadang ada yang papannya membuka sampai ke atas ini, jadi kalian sesuaikan jaraknya, bagaimana baiknya supaya ini nggak menyenggol papan yang buka tutup di sini. Oke, di video berikutnya Kak Alicia akan menjelaskan mengenai alat, namanya adalah interface. Jadi alat interface ini untuk merubah suara analog, yaitu suara piano ini sendiri, menjadi digital, yaitu suara yang bisa kalian proses dalam laptop ataupun komputer. Kak Alicia sarankan untuk rekaman profesional kalian menggunakan paling tidak laptop atau menggunakan komputer PC, ya. PC ataupun MacBook juga boleh. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya.